Hadis ini diriwayatkan dari gurunya Abul Baqa Khalid yang bersambung kepada Sayyidina Umar. Kita nggak usah bacain syaratnya. Sayyidina Umar dengar Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Niat itu di kolbu atau di lisan? Di kolbu. Yang mempelajari ilmu kolbu, fikih, akidah atau tasawuf? Yang mana Pak? Maka yang belajar kolbu ini kitab Sahih Bukhari di ilmu apa? Hadis pertama ilmu tasawuf. Maka masjid ini nggak usah malu-malu buka kajian tasawuf. Jangan ngotar apakah jamaah. Sebelumnya saya sudah hantarkan gitu. Ya, kalau ustadz takut majamaah, pecat aja itu ustadznya, ganti dari jadi jamaah lagi aja. Ustadz itu mesti memulai aktivitasnya dengan hadis ini. Supaya apa? Supaya dia mengajarnya dari kolbunya. Kolbu itu tidak menghiraukan pandangan makhluk. Kolbu itu hanya menghiraukan pandangan Khalik. Kalau kita ingin mencari perhatian seseorang, maka kita akan bikin sesuatu yang objek dia lihat itu menarik. Kalau Bapak ini mau ngelamar seseorang, maka wajahnya, bajunya dibagus-bagusin. Kalau perlu pakai mobil bagus-bagus. Di Damaskus, kalau lagi ngelamar umurnya baru 8 atau 7 tahun. Kayak terpercaya gitu. Oh, ini bener nih orangnya kaya nih gitu. Namun karena pandangan makhluk Imam kepada dan murid-murid zahirnya, maka yang dibagus-bagusin zahirnya. Kalau ibu-ibu ini kalau mau ketemu orang spesial, wajahnya dibener-benerin gitu ya, dibedakin, ya Bu, dibedakin. Padahal mukanya nggak berubah juga dibedakin. Ya, kita lebih senang orang yang natural, tapi dia tidak menyeramkan daripada make upnya, masya Allah. Tapi orangnya kita agak misterius sama dia gitu ya. Agak ngeri juga ketemu orang begitu. Jadi ketika kita mau ketemu orang, apa yang diperhatiin, biasanya kita akan serius membaguskan bagian itu. Dan Allah tidak pernah memperhatikan kita ke masjid pakai mobil apa, pakai motor apa, pakai baju apa. Ya Allah perhatiin kita ke masjid, kita ngaji, itu niatnya apa. Dan niat itu fil qulub, an-niyatu fil qulub. Ini ijma' ulama semua, niat itu di kolbu. Oleh karenanya selevel Imam Nawawi yang ahli hadis dan ahli fiqih, dia belajar tasawuf. Hasilnya kitab ini dan kitab Riyadhus Shalihin. Lalu ada beberapa kitab lain yang menyebutkan langsung judul-judul ketasawufan. Lalu hadis ini saya tidak akan bacakan lagi lengkap karena saya sudah bacakan di 2 bulan lalu. Kenapa hadis ini dinukil di awal kitab? Ternyata beliau menukil kalam Imam Ibnu Mahdi. Al-Imam Ibnu Mahdi itu guru daripada Imam Syafi'i. Wafatnya tahun 198 Hijriah. Dia mengatakan, siapa yang ingin nulis kitab, mulailah dari kitab ini, mulailah dari hadis innamal a'malu bin niyat. Imam Bukhari mendengar dari murid-murid Ibnu Mahdi hal serupa, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari, hadis pertamanya innamal a'malu bin niyat, ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja pemaknaan Imam Nawawi terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, ya, qala al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan guru-guru kita dulu mendahulukan hadis ini
amama kulli syai', ya, sebelum memulai segala sesuatu dalam bab agama, karena li umumil hajah ilaihi fi jami' anwa'iha. Karena hadis itu berisi tentang niat, yang niat itu hajatnya sangat umum, ya. Dan dikatakan bahwa Ibnu Abbas berkata, innama yuhfazur rajul ala qadri niyyati. Seseorang itu dijaga Allah tergantung motivasi di dalam kolbunya, tergantung niat, ala qadri niyyatihi. Bahkan ia mengatakan, innama yu'tanun nas ala qadri niyyatihim. Orang itu hanya diberi anugerah tergantung niat. Maka Bapak Ibu, zikirnya niatnya apa? Mencari, jadi sholat subuh kata Ustadz, ya, Nabi bersabda, orang yang sholat subuh maka dijamin hidupnya sampai pagi, sampai sore. Berarti dia sholat subuh supaya tidak miskin. Biasanya orang itu dikasih. Ada yang niatnya ngaji, zikir supaya hajatnya sampai, seperti beli mobil, beli rumah. Kalau niatnya kuat, biasanya sampai. Tapi betapa jahilnya orang ini, dia beramal-amal akhirat, tapi tujuannya tujuan duniawi. Bagi saya satu zikir lebih utama dari dunia dan seisinya. Maka tidak layak sholawat 4.444 kali diniatkan cuma untuk melancarkan rezeki. Ini contoh. Hari ini banyak sekali majelis-majelis sholawat, mohon maaf, majelis zikir tidak bisa membedakan antara tujuan berzikir, tujuan bersolawat dengan manfaat bersolawat. Manfaat zikir dengan tujuan zikir. Sama hari ini orang kebanyakan suka ziarah wali, tapi tidak bisa membedakan antara tujuan ziarah dengan manfaat ziarah. Tujuan ziarah itu mengingat kematian. Manfaatnya bolehlah macam-macam. Ya, mungkin memudahkan rezeki, kayak ya, memberkahi rumah, kayak apa, terserah, itu manfaat, benefit. Nah, ini yang jadi stressing kita berbulan-bulan ini, supaya orang seperti hadirin yang hadir pagi ini, kita belajar atau beramal itu punya tujuan dan mengetahui manfaat. Manfaat itu sekedar support, ya, supaya seseorang itu semangat. Kita coba dengar lagi apa kata beliau tentang niat. Apa yang disebut niat atau ikhlas? Dia menukil dari imam mantan preman namanya Fudail bin Iyad. Pernah dengar Pak Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini wafatnya tahun 181 Hijriah. Dulu preman, suka malak orang, dan mirip kayak cerita Zorro itu loh Pak, atau Sunan Kalijaga. Malam dia ambil milik orang kaya, besoknya dia bagi-bagiin ke orang miskin. Itu Fudail. Fudail ini imam yang ahli kolbu, karena dia tobat, mantan preman, semua maksiat dia sudah lakukan kecuali syirik. Nah, ini rahasia Bapak Ibu. Apapun maksiat seseorang, selama dia tidak melakukan syirik, turja at-taubah warruju', sangat besar harapan dia kembali. Sangat besar harapan orang itu kembali. Tapi kalau udah syirik, kita sulit. Apa kata dia? Tarkul amal li ajlin nas riyaan. Meninggalkan satu amalan karena takut terhadap pandangan makhluk yang negatif,
itu riya. Itu riya level 2 lah. Ya. Riya level 1 beramal ingin dipuji. Riya level 2 ingin dipuji juga cuma lebih halus. Contoh gini, saya ngomong ini, Pak, jangan undang dia, nanti Bapak dihujat orang, gitu. Pernah ada yang ngomong gitu gak? Gak usah bikin majelis begini, nanti jamaahnya pusing. Gak usah buka kajian tasawuf, nanti jamaahnya pusing. Gak usah buat majelis ini, majelis itu, nanti orangnya bubar gitu. Jadi meninggalkan sesuatu karena dikomentari begitu. Kita ini biasa misalnya bawa tasbih, terus hari ini Bapak gak bawa karena khawatir disebut orang sok soleh. Berarti Bapak ingin disebut apa? Supaya ikhlas dan soleh, taruh aja. Gitu gak? Itu bagian dari orang terganggu keikhlasannya. Berarti kolbunya lagi ada masalah. Beramal karena berharap dipandang makhluk, itu syirik. Itu syiriknya syirik khafi, tapi itu berbahaya. Syirik yang akbar itu menyembah berhala, menyembah matahari. Tapi pada syirik yang ini nggak bisa dilepas kecuali belajar tasawuf. Dan ahli tasawuf mengikisnya bukan lewat pengajian saja, tapi ada riyadhahnya, ada amalannya untuk mengikis supaya kolbunya tidak memandang makhluk dan beramal karena makhluk, ya. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu ketika hatimu dijaga Allah dari kedua-duanya. Berarti tidak meninggalkan satu amal atau melakukannya karena perhatian makhluk. Gitu ya. Jadi tolong nanti kalau seandainya Bapak ini bikin karya di depan, bukan ingin ngomong, ini loh kita ingin buktikan kepada orang Islam itu indah. Itu mohon maaf, di dalamnya ada sedikit riya, Pak. Kita berbuat itu untuk dilihat Allah atau dilihat makhluk. Bikin masjid keong ini supaya dipuji orang atau ingin supaya orang datang ke Allah. Beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis, Pak. Namanya keong lagi. Ini sebagai masukan, Pak ya. Full AC itu ditutup biar suara kita nggak terganggu. Sepakat? Masjidnya udah bagus. Masjidnya udah bagus, Pak. Jadi kita kalau ngaji mesti dengar vung vung vung, ya. Silakan jadi pertimbangan ya. Mohon maaf, saya tukang kritik. Tapi lil khair, bukan untuk merendah, tapi untuk kebaikan ya. Al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi, nah ini imam salafus soleh semua. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Selama ini banyak sekali ngomong ini, oh nggak ada tasawuf di zaman salaf. Tapi sejauh yang saya lihat, Imam Nawawi ini kalau nukil, selalu yang dinukil ulama salafus soleh. Nah, Al-Harits Al-Muhasibi wafatnya 2 tahun setelah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, murid dari Imam Syafi'i. Disebut Hasibi karena dia pakar muhasabah. Pakar muhasabah. Apa kata dia tentang ikhlas? As-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq min ajli salahi qalbi.
la yuhibbu itila'an nas ala mathaqil dzar min husni amalih wa la yakrah ayattali'an nas ala say' min amalih. Bapak Ibu ini suka nggak aibnya ketahuan? Suka nggak? Nggak suka? Maka orang yang baru masuk ke martabat ikhlas pertama disebut shadiq, shadiq level 1. Dia tidak suka terekspos amal baiknya sebagaimana dia tidak suka terekspos amal buruknya. Udah begitu belum? Kecuali yang mesti terlihat kayak sholat jamaah, ya, sholat jamaah, zikir ba'da sholat, itu standar. Tapi dia nggak mau mengekspos rahasia malam dia bersama Allah. Contoh, bapak ini habis subuh ngantuk-ngantuk terus ngomong, sorry bro, malam tadi tahajud jadi ngantuk, gitu. Iya, kayaknya bener itu. Dia secara tidak sadar sedang mengekspos kebaikannya, Kalau lagi puasa Senin Kemis terus ngomong nih, sorry, gue nggak ikut ya, lagi puasa. Ya, misalnya begitu. Atau misalnya, kok lemes bro? Iya, malam tadi nggak sahur gitu. Dia kira kalau nggak sahur itu lebih afdol daripada orang sahur. Ini orang awam mengira puasa nggak sahur lebih afdol dari bersahur. Itu kekonyolan dalam beragama. Ya, ini perhatiin. Orang sakit haram puasa. Dan yang kedua, orang berpuasa menyebabkan kambuh penyakitnya, itu juga haram puasanya. Jadi jangan kita kemudian mengekspos kebodohan kita dengan cara seperti itu. Itu dulu Pak, itu namanya mengekspos amal baik secara offline. Sekarang ada cara mengekspos amal baik dengan online. Bisa lewat status WA ataupun Instagram, ya, dan lain sebagainya. Atau bapak ini buat zikir khataman 70.000 terus tulis, buat posting di YouTube. Nikmatnya zikir 70.000. Wah. Nikmatnya majelis zikir pagi sore. Wow, lezatnya ngaji kitab Al-Azkar. Kan kita nggak tahu niat antum apa. Imam Al-Muhasibi mazhab dia mazhab preventif. Preventif itu memangkas penyebab keburukan. Ya. Di dalam hadis ada sebuah riwayat, ya. Hadis Imam Muslim seingat saya. Siapa yang ria, Allah perlihatkan aibnya, ya. Siapa yang suka pamer, Allah akan pamerkan keburukannya. Ya. Jadi yang disebut ikhlas itu, si kolbunya bukan lagi menatap makhluk, tapi kolbunya mulai menatap Khalik. Bagaimana cara kolbu menatap Khalik? Ketika kolbu mulai melihat ke dalam diri. Itulah yang disebut siapa yang kenal diri, kenal Tuhannya. Jadi kolbu nggak natap Allah langsung, nggak sanggup dia. Ketika kolbu tidak lagi menatap kepada makhluk, dia menatap ke dalam dirinya, ke dalam sirnya menatap kepada ruhnya. Itu yang disebut iqbalul qalb. Ketika kolbu menghadap kepada Allah. Itu juga yang disebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi apa yang disebut kolbu menghadap Tuhan? Ketika dia membelakangi makhluk, dia cuek aja, makhluk mau ngomong apa aja.
Sudah punya kepedean begitu Pak? Udah punya belum? Saya bikin kajian kitab tasawuf, kitab hikam, ini sering saya ceritakan, kitab risalah kusyairiyah, bahkan kitab buka, majelis zikir, talqin tarekat. Apa kata teman saya Kiai? Ente gak takut nanti orang Wahabi, Salafi marah sama ente gitu? Itu pertanyaan Kiai kepada saya yang masih muda. Padahal Kiai udah hafiz Quran, bersanad lagi kepada Rasulullah. Ternyata baru hafalannya yang bersanad, kolbunya belum bersanad. Saya jawabnya sederhana. Sejak kapan kita ini berdakwah, beramal, cari perhatian Salafi Wahabi? Sepakat? Ada satu lagi yang ngomong, ini orang kampus Tamatan Timur Tengah. Apa kata dia? Bro, ente buka kitab-kitab berat amat, ya, nggak takut nanti jamaahnya bubar, gitu. Jadi dia ngajar kitab supaya narik jamaah kepada dirinya. Nah, perhatiin Bapak Ibu, inilah problem banyak dai. Dai itu tidak ngajak orang ke Allah, tapi ngajak orang ke dirinya. Maka pesan Syekh Abdul Qadir kepada orang yang diangkat jadi mursyid, apa katanya? Jangan sampai seorang guru rohani mengarahkan murid kepada dirinya, kepada mazhabnya, kepada thariqatnya, kepada golongannya. Tapi murid itu apapun thariqatnya, mazhabnya, alirannya, manhajnya, harusnya dihadapkan kepada Allah. Coba hari ini yang suka tengkar orang tarekat atau bukan? Orang tarekat Pak. Kenapa orang tarekat suka tengkar? Karena dulu muridnya diajak mungkin oleh wakil talqinnya, muqaddamnya, mursyidnya untuk menghadap kepada sanad tarekatnya, mursyid tarekatnya, bukan menghadap kepada Allah. Akhirnya terjadi fanatisme. Nah, kalau udah ikut tarekat apa nggak mau lagi hadir di majelis mana, kan itu kejadiannya. Dan itu tidak pas, tidak benar ya.